siap untuk kita lihat bersama-sama. Tapi seperti biasa kita mau tanya dulu. Kingdom, are you ready? Oke, Fams, are you ready? Oke, kalau begitu sekali lagi, Piala Arena, mana suaranya? Alright. Enak ya, Kingdoms ada, Aura Fams ada. Komplit. Hanya tinggal siap untuk menyaksikan bagaimana tim andalan mereka bermain dan juga mendapatkan kemenangan. Oke, ini sepertinya ada kejar-kejaran nih antara Brusco dan Yawi, di mana kedua tipikal roamer impor ini sama-sama sangat-sangat agresif. Yap, tapi kayaknya untuk sekarang Brusco yang dikejar-kejar ya. Ada Yawi di belakang tuh. Skunonya udah ready tadi sepertinya tuh. Tapi Yawi mulai mendekat, iratnya masuk ke dalam area dari purple buff yang dia miliki. Nih Yawi juga bukan cuma datang doang ya, Iya. ada trigger juga. Tapi ya ini dari set emblemnya Om. Dari set emblem di mana kedua jungler menggunakan emblem tanknya, dan lihat bagaimana Yawi kali ini dengan emblem tanknya juga Wilderness Blazing Agility yang dipakai untuk memancing agar lawannya ya bisa mungkin pakai Skylarnya satu interaksi, tapi untungnya Skylar pun masih berhasil selamat. Bahkan Kabuki hanya memiliki satu bar SP saja dari kedua marksman ini. Tapi Yawi dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Oke, Purify dari Stellar juga udah ke-trigger ya. Harusnya ini kan menjadi informasi yang cukup mahal. Tapi ya ternyata Kabuki dan Yawi gak pulang. Dia gak mau kehilangan satu wave-nya. Ya, karena sayang banget memang ya kalau harus kehilangan wave. Dan Brusco nyaris tadi, dan debut pick untuk Clay Vexana yang dipakai sama dia juga. Dan dengan kehadiran dari Vexana untuk mendapatkan turtle yang pertama, RRQ Hoshi mereka bakal punya satu bantuan lagi dengan kehadiran golem yang dilempar dari udara. Yap. Nih di area dari turtle-nya sendiri udah terlihat Barrage-nya standby di dekat dari turtle-nya. Sementara Vexana di bagian bawah, Clay mencoba untuk bisa membantu pergerakan dari Cici, tapi Clay terkena beberapa damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan juga Gugun standby di arah turtle. Brusco mencoba mencari ke arah beberapa pergerakan dimiliki oleh pemain Aura, tapi Yawi mundur dulu ke belakang. Turtle-nya kereset. Reset, tapi bakal coba untuk ditarik ulur dulu ya sama pemain dari RRQ Hoshi. Dan PR besar buat Brusco cari keberadaan Yeskiel. Yap, sementara itu untuk sekarang pergerakan dimiliki oleh Aran itu udah masuk, tapi turtle-nya berhasil diamankan pula. Sedikit lagi yang tersisa dan padahal saja Yawi. The way of Yawi berhasil mendapatkan Clay. Yes, dan tinjuan dari Aran itu betul-betul jadi tamparan. Tapi lihat, ada satu teleportasi. Irat. What? Oh, Oke, satu diversion. Yeskiel mengetahui bahwa purple buff sedang dieksekusi oleh Iran. Dengan HP yang gak full, hilang langsung. Bahkan purple buffnya juga gagal dimiliki oleh Iran. ya, dan dengan tanpa purple buff jelas Irat akan ketinggalan level sekarang, dan itu nice decision dari Aura yang itu pasti gak ada yang menduga sama sekali mereka berani datang dengan hanya 2 pemain. Oke, ini dia talent prediction. Ada 2 suara untuk Aura dan 4 untuk RRQ. Oke, beda-beda semua nih lihat-lihat ya. Hari ini Pulung bersama RRQ nih. Jadi kelas top ya. Selamat datang, Pak. Katanya Pulung anti RRQ. Apa? Sih, katanya Pulung anti RRQ. Wah, kan lagi di Palung Mariana. Oh iya. Sulit. Lagi butuh support ya. Sementara sekarang Yawi pun mundur kembali, tapi Gugun bergerak untuk bisa memberikan sebuah backupan. Yap, dan ini juga adalah jawaban dari Viti yang tadi udah kita saksikan ya. Yep. Desain memang dari Yawi yang cover up Gugun, tapi Gugun juga punya individu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita bisa melihat peraduan Retribution tadi, di mana itu kondisi yang cukup ramai, tapi dia berhasil memenangkan untuk adu retrik. Yap. Dan lagi-lagi memang di area tengah di sini masih bisa dipegang oleh Aura karena mereka punya AOE yang besar tadi dengan adanya rotation yang sudah dilepaskan oleh ESPL. Wah, satu level diunggulkan Kabuki atas Skylar. Tapi sisanya teman-teman yang lain, wah tapi Gugun maju. Yap, Gugun yang mulai maju untuk bisa mengganggu dan juga memberikan sebuah bantuan terhadap Kabuki. Dan itu adalah Purify yang ke-trigger lagi. Ya, mau gak mau memang harus di-triggerkan juga. Untuk di bottom lane-nya, Aran terlihat cukup nyaman sekarang. Dia berhasil untuk melakukan freeze lane setiap kali dari Dawn berusaha untuk maju ke depan, langsung terkena jam. Yap, sementara itu sekarang di area turtle-nya sudah terlihat lagi. Tapi Gugun udah langsung standby untuk bisa mengamankan pergerakan dari turtle tersebut. Brusco melihat dari kejauhan iratnya. Perlahan tapi pasti mulai bergerak. Hanya saja sekarang Yawinya. Skuno, Radu, Ustaz dan turtle-nya berhasil diamankan. Tidak ada nanti muncul teriak tersebut. Tapi Brusco-nya malah menjadi korban. Bahkan sekarang mau pergi ke arah mana Iran. Dikelilingi oleh 5 player Aura. Oke, 2 pemain hilang dari RRQ dan Turtle jatuh kembali ke tangan Gugun. Ini membuat keuntungan yang besar 4-0 di menit kelima.
5 Om. Yap, keunggulan juga untuk Aura tadi bagaimana Aran sudah bisa untuk join tim fight. Dia menang rotasi. Dia menang untuk cepat melakukan clear sehingga bisa meninggalkan Cici. Wow, ini bahkan ada satu bonus lagi adalah satu outer turret di atas, tapi nampaknya Halo? Ini benar-benar Datul lihat. The Way of Dragon membuat Skylar pun langsung menghilang lagi. Bentar. Wow. ini ya skillnya ngirim Yawi doang sendiri ke Iya, situ. betul. Hilang langsung ya kan informasi bahwa Purify dari sekarang belum ready. Ya, seperti yang kita tahu memang di trigger ya tadi untuk di bagian atas dan setup yang manis tadi karena benar-benar dijepit di bagian tengah. Dan itu adalah mahalnya informasi detik ready-nya dari Purify. Karena tadi cuman bedanya di bawah 10 detik loh. Iya. Itu Purify ready, kalau itu bakal bisa jadi inisiasi yang gagal. Kalau Purify-nya Udah ada hadir, ya. iya. Ya, dan dengan hanya mengirimkan satu saja sudah cukup ternyata. Yap. Tapi barusan juga pergerakan yang dimiliki oleh Irat harus di-cancel terlebih dahulu. Karena target-target yang dia punya sudah jauh loh tadi. Ya, dan item dari Aran langsung menuju ke Malphite Roar. Satu Fury Hammer, Malphite Roar diincar dengan penggunaan double jab untuk mengurangi defense lawan juga. Sementara Arkeologi mereka sedang tertekan ya. Dan kita tahu bagaimana Aura, mereka bisa mengirimkan siapapun ke belakang. Bahkan Aran dikirim ke belakang sendirian pun ini udah bisa sekarang. Yep. Dia udah punya damage. Benar, dan tugasnya Brusco berat banget nih. Dia harus bisa buka vision, dia harus juga bisa cover up teman-temannya, terutama dari Skylar. Ya, dan jangan lupakan ya bagaimana mungkin Brusco Dawn ini tipikal hero yang harus ada di depan, bukan di belakang. Dan mereka benar-benar hadir dan dihajarlah sudah. Kagetlah sudah mereka, namun sekarang pergerakan dimiliki oleh Gugu terlalu maju dan Thanos welcome menalar juga pergerakan Gugu, tapi memberikan damage begitu mematikan. Akankah Gugu dia berhasil selamat? Tidak, karena damage yang bisa dihasilkan juga tadi sangat-sangat besar sekali, tapi ternyata ada balasan pula yang dilakukan. Kukira Bayuan, gak taunya aku yang jadi bakwan. What? Ya dia pede banget sendirian untuk coba cicil ke arah outer turret, cuma ternyata ada kiriman lagi nih. Wah, yang akhirnya ngebuat kembali poin kill berhasil untuk dikantongi oleh Aura, dan kali ini bakal coba untuk kontes ke arah turtle-nya. Yap, dan siapakah yang akan memiliki turtle yang ketiga ini? Karena pertempuran kembali terjadi, tapi berhasil diamankan oleh Yeskiel. Brusco-nya tertinggal. Akankah dia selamat? Flicker dilakukan dan Brusco menjadi korban kembali. Bahkan tanpa adanya gugun, tanpa adanya retribution dari Aura, ini turtle-nya berhasil untuk di setup dan juga perfect berhasil untuk mereka amankan, Om. Ya, perfect turtle bagi Aura. Dan kita melihat ya, kehadiran Aran yang cukup meyakinkan bagi kemenangan tim fight. Demi tim fight bagi Aura. Ya, Aran tiap kali masuk dengan double jab-nya dia. Itu setebal apapun lawan. Yep. Bisa dengan mudah dijatuhkan. Rontok, Om. Minimal kalau nggak rontok ya udah dicicil habis-habisan sama dia. Cuman cicilannya hampir lunas kalau dia nih Kayak kalau tadi aku ngeliatnya Cici lagi full HP, tinggal 2 kotak. Udah harus mundur lagi ke belakang. Itu double jab yang memang benar-benar ya. Kalau kena semuanya, itu full damage bisa ditelan oleh Araki Hoshi. Nah ini dia, ini adalah kekuatan dari Kingdom nih. Ya, audience Walaupun Araki prediction. sekarang mungkin dalam posisi yang sangat tidak baik, tapi mereka pun masih mendominasi loh. Oh, gila itu satu kali jab ya. Separuh. Baru langsung, dan sekarang ada kiriman paket. Tidak, Yawinya mundur lagi. Punten, ya kan. Ya, kan? Tapi ya nggak ada inisiasi berlebih lagi, dan Aran sekarang udah selesai dengan si Halbert. Untuk menambah 8% ya. Dari damage dia. Secara kan tadi udah punya Meltic, udah punya Furious Hammer. Fight kah bagi Aura sekarang? Yap, dan Yawi tertinggal sendiri. Akankah Yawi selamat? Sepertinya tidak. Yawi berhasil dihancurkan. Bahkan tuh sekarang Thanos welcome-nya menelan karena satu player gugunnya masih berhasil bertahan, tapi Brusco-nya malah menjadi korban dan double kill masih didapatkan oleh Aran. Semua yang ada di depannya menjadi samsak kali ini. Wah, Aran ini benar-benar kayaknya menyiapkan sesuatu ya di match kali ini dengan performa yang begitu luar biasa, dan sekarang outer turret udah hancur milik Araki Hoshi. Ya, memang Yawi tumbang, tapi ditukarkan dengan Brusco bersama dengan Mira, dan objektif juga diambil bagi Aura. Itu all in us parah ya tadi ke arah Yawi ya kan? All in us. Semuanya lempar ke dan Aran, Counter Strike. Wow, ih cepet banget tadi baru si Halbert. 7-0. Iya sih. Udah ya, dia dapetin Sultan. pundi-pundi goldnya dari dapetin point kill juga. Web itu udah terlihat loh, ada satu website langsung dikeluarkan, tapi Yeskiel masih berhasil selamat. Ada informasi yang udah bisa dia berikan juga kepada rekan-rekannya loh. Oke, Irat dengan adanya brute force play selesai juga dengan glowing one, bahkan dengan adanya informasi terjadi keramaian di arah atas, Lord berhasil untuk di-secure tanpa adanya bala bantuan
bantuan ataupun gangguan dari RRQ. Ya, terlihat sangat sulit ya untuk bisa mendekat. Wah, ini berhasil lagi. The Way of Yawi-nya berhasil mendapatkan ke arah dari Iran. Akankah Irannya selamat? Tapi ternyata tidak. Karena damage yang dihasilkan oleh Kabuki benar-benar semuanya bisa dihantarkan masuk ke dalam tubuh dari Iran. Memang Karibuki ini tidak main-main ya, bukan sekedar hero yang terkena nerf juga di update patch kemarin. Tapi kalau itu power pick, ya ini buktinya. Iya, dan item dari RQ Hoshi ini masih cukup tersendat, di mana baru War X yang selesai untuk Dawn, dan akhirnya kita melihat ada Brute Force Breastplate yang selesai juga. Tapi hanya dengan 2 item untuk EXP berhadapan dengan 3 item damage dan bahkan ada Fuse Saber sekali lagi. Ini buat Aran. Iya, dan ini kita udah sering kali ngelihat kombinasi untuk mage di mid lane itu ada enchant dan langsung ke arah Necklace of Brilliance, yo. Dua item itu ya, ini jadi item wajib lah sekarang. Tadi juga dipakai Moreno deh Weh, kalau nggak salah. oke, untuk Brusco masih dalam keadaan imun ya. Kalau enggak kayaknya tadi ditendang lagi tuh pinggang nih. Pinggang kiri apa kanan tinggal pilih. Iya, tapi batu semua lagi. Tapi dengan follow up damage yang cukup itu siapapun kayaknya depan-depannya bisa dimakan deh. Yap, karena Yawi mulai lagi maju ke bagian depan memberikan sebuah gertakan membuat beberapa player dari RRQ pun harus mundur. Yap, karena dengan durasi cooldown yang cepet ya, untuk diversion itu ya di spam terusan aja. Untung ada trofi, Lord menghilang dengan sangat cepat. Iya, itu dia untuk keunggulan bagi Nathan sendiri dari defensifnya. Dia masih cukup kuat, dia punya trofi dan juga dia bisa cepat untuk clear terhadap Lord. Yap, dan itu dia damage penetration ya yang dimiliki juga untuk Nathan. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana dari RRQ bisa melakukan defense. Hanya menyisakan 3 base turret saja. Dan jangan lupakan, ini ada Luoi yang bahkan bisa teleport ke belakang base turret. Oke, dan sekarang Yawinya berhasil lagi menendang ke arah dari Iran. Akankah Iran yang bisa bertahan? Tapi sejauh ini malah Brusco yang menjadi satu korban yang pertama. Bahkan Brusco dan juga Iran hanya tinggal nama di area tersebut. Ini 3 item jadi Aran berapa menit dong jedanya ya? Ini udah ada satu si Halbert dari Heptasis lagi. Dia punya 4 item sekarang. Buset. Ya, dan mengincar penetration tadi dengan double jab yang sudah bisa diberikan oleh Aran. Ini siapapun yang ditendang oleh Yawi, follow up selalu ada di belakang. Wah, dan Yawi untung aja dia masih bisa menggocek. Entropi sudah dikeluarkan, mencoba untuk bisa memutarkan ke arah satu bestar yang ada di area atas, tapi gagal sepertinya. Sebetulnya juga ini tidak lepas dari chain CC yang diberikan sama Aura ya. Siapapun yang tertendang kena dispersion rotation itu sisi lagi. Nah, energy eruption. Kena energy eruption, kena jab juga, kena hot strike. Jadi delivering damage dari Kabuki itu optimal masuk semua. Ya, dan optimalnya juga karena mereka menargetkan di satu titik yang sama. Iya. Komunikasi dan komit ya yang bisa dibawakan juga. 10.000 keunggulan dari gold yang dipegang oleh Aura, dan kita bakal intip sedikit dari replaynya. Ya, ini dia dimana Iran yang terlihat tenang, ya hanya sendirian tanpa spell Purify, jelas akan langsung engage. Dan Gugun ini potong di belakang melihat Skyler-nya lagi berdiri sendirian juga. Jadi Skyler gak bisa mendeliver damage-nya secara maksimal. Yap. Apalagi kan itu Gugun ya. Ya, Ayam perlu bisa lah memberikan damage ke arah Gugun, tapi perlu Oke, waktu. ditendang lagi dan Donnya menjadi korban untuk kali ini. Don akhirnya merasakan bagaimana senapnya begitu manis, tapi arah itu berbeda, mencoba untuk bisa mengejar ke arah Clay, dan sekarang Brusco-nya tidak ada uang. Oke, di bagian belakang ada paket yang diantarkan secara bersamaan. Hanya meninggalkan Brusco dan juga Iran. Mereka berdua akan bisa bertahan, tapi Gugun di bagian bawah. Gugun bersiap untuk menjadi sang pemusnah dari Dino kali ini. Akankah bisa dihilangkan karena Iran 1v1 situation bersama dengan Gugun. Detonas welcome-nya menelan ke arah Gugun, langsung dijauhkan begitu saja, tapi itu berbeda. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Benar saja kemenangan untuk Aura di game yang pertama, dan bisa dibilang perlawanan yang sedikit tidak terlihat